yang ingin Bapak sampaikan melalui buku ini? Ya, kalau melihat judulnya Lautan Taj Mahal. Apa itu Taj Mahal? Taj Mahal adalah sebuah monumen percintaan dan kecintaan dari seorang suami kepada istrinya. Ya, pada istrinya yang sudah melahirkan anak ke-13 dan meninggal. Husnu Abadi Gerimis. Ketika gerimis senja adalah gerimis yang dirindukan. Beribu burung berteduh di ketiak pohon. Di berbagai sudut kotaku yang lama. Banyak burung-burung berkejaran dari satu pokok ke pokok yang lain. Kotaku yang selalu tersenyum, cicit-cicit burung yang manja tetap berlindung di sarangnya. Pohon-pohon telah melindunginya. Ketika gerimis senja, pohon-pohon kotaku selalu berkata, aku sayang pada kota ini. Aku sayang pada kota ini. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu. Wow. Ini tadi sedang baca puisi karya siapa? Karya sendiri. Wow. Kebetulan itulah yang menurut saya agak sedap sore ini. Sore ini agak sedap ya, bisa dilihatkan judul covernya apa? Wah, itu judulnya Lautan Taj Mahal. Lautan Taj Mahal. Wah, ini dari judulnya ini kayaknya luar negeri banget ya kan? Ya, lautannya dalam dan luar negeri. Kalau Taj Mahal ya, khusus dia. Khusus dia ya. Kalau lautan ini di mana-mana yang penting ada laut, ya. Tapi Taj Mahal hanya ada di India ya. Ya. Oke, baik. Nah, hari ini juga saya bawa buku banyak banget sekali pemirsa. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang buku-buku yang telah ditulis oleh Bapak yang berada di sebelah kita ini. Nah, kita belum tahu nih siapa namanya. Untuk itu Pak, silakan perkenalan dulu. Ya, saya Husnu Abadi sebagai seorang penulis puisi khususnya, dan telah menulis 6 buah buku puisi sendiri, dan bersama kawan-kawan lainnya mungkin sekitar 30 buah buku puisi. Tetap di kerja di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Oke, nah ini pekerjaannya Pak, Fakultas Hukum. Ya. Sebagai apa di Fakultas Hukum Pak? Kalau sekarang ya sebagai pengajar. Kalau zaman masih agak muda ya pernah juga menjabat dekan atau dekan, termasuk wakil rektor di universitas ini. Wow, sampai wakil rektor, guys. Ini kita sedang berada di pasca sarjana Ya. Universitas Islam Riau. Nah, betul sekali, keren banget ya. Di sini saya juga dulu di kampus ini, tapi bukan di pasca sarjana ya guys ya. Saya S1 bahasa Inggris di kampus ini. Jadi saya mau tidak mau rela banget ya, apalagi ketemu dosen yang super luar biasa yang punya banyak buku. Pak, anyway Pak, Bapak kan jurusannya hukum nih Pak ya. Ya, betul. Tapi kok bisa sih Pak, Bapak tuh kayak nulis puisi, jadi penulis, bahkan punya 6 buah buku kumpulan puisi. Ya, sejak mahasiswa saya sudah suka dan bergaul dengan bersama-sama penyair ya, rekan-rekan Pak Runas Majabat, Aris Abeba, Sabuddin Saleh, Sungai Gergaji. Ada lagi senior saya, Ede Ruslan P. Aman Riza, almarhum, Idus Tintin, Ibrahim Sattah, dan terakhir ya dengan Bang Hasan Yunus.
Nah, jadi pergaulan itu membentuk kepribadian seseorang, termasuk saya sendiri. Nah, karena menulis puisi memberikan kepuasan, memberikan banyak teman, juga menyediakan sejumlah peluang untuk berjalan-jalan, bertemu kawan-kawan di berbagai kota, bahkan di berbagai negara. Maka saya tetap menekuni, walaupun mungkin tidak dalam artian memberikan keuntungan finansial ya, karena sehari-hari ya saya sebagai peserta. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata sedemikian luasnya yang didapatkan dari puisi sehingga tetap eksis dari puisi ya Pak ya. Iya, betul. Wah, luar biasa sekali. Tapi Pak, kalau kita buka kamus ya, kita pasti bukan mungkin ya, kita di zaman sekarang apa sih yang bisa kita temukan di mesin pencarian atau di kamus ya Pak ya tentang definisi puisi. Tapi saya pengen tahu nih Pak Husnul Abadi sebagai seorang penulis puisi, menurut Bapak ya, puisi itu apa? Ya, salah satu bentuk dari ekspresi seseorang dengan bahasa yang indah, dengan bentuk-bentuk tertentu. Kalau dulu ada model gurindam, ada model pantun, maka puisi ini, apalagi puisi modern, itu dibentuk oleh mereka-mereka yang relatif lahir dan bergiat tahun 1900-an, sehingga mereka agak berbeda dengan puisi-puisi atau bentuk sastra yang lama ya, seperti tadi saya sebutkan gurindam, pantun, bidal dan sebagainya. Oke. Jadi Bapak kan sempat di generasi sebelum 90-an ya Pak ya? Ya. Berarti Bapak menulis puisi-puisi yang bentuk-bentuk yang ada bentuk-bentuknya tadi itu ya, ada gurindam, ada apa segala macam. Sempat menulis seperti itu ya? Bentuk-bentuk lama itu pada perkembangan selanjutnya itu dibangunkan kembali. Sama dengan penulisan pantun. Saya awalnya tidak menulis pantun, tetapi pada perkembangan kepenyairan ada fase di mana kita kumpul-kumpul bersama penyair dan diwajibkan menulis pantun. Maka kami belajar tentang pantun. Itu peristiwa pada 2017. Kami se-ASEAN kumpul di Singapura ya, diundang oleh Bunda Rohanidin. Tapi syaratnya boleh datang ke Singapura, tetapi harus membawa pantun dan menyerahkannya dan diterbitkan dalam bentuk pantun, antologi pantun. Jadi bentuk pantun itu adalah bagian daripada ekspresi seseorang penyair, kemudian bisa menjadi pemantun ya kalau diteruskan. Artinya sekarang pun kalau diadakan festival penulisan pantun, penulisan gurindam dan lain sebagainya bisa diikuti, dan itu dapat menjadi sebuah ikon tersendiri. Oke, wah, luar biasa sekali. Nah, kita nih pengen jebak nih ya. Ada 6 judul kumpulan puisi, ada 6 buku kumpulan puisi yang telah diciptakan Bapak. Kira-kira masih ingat gak nih semua judul-judulnya? Ya, yang tadi terakhir ini dia Lautan Taj Mahal. Saya ada 4 yang menggunakan judul lautan. Lautan Melaka, Lautan Kabut, Lautan Zikir, dan ini Lautan Taj Mahal. Sebelumnya ada lagi Di Bawah Matahari dan Matahari Malam, Matahari Siang. Tapi itu bukan tunggal sendiri, saya bersama dengan rekan saya yang sampai sekarang juga teman, yaitu Pak Runas M. Jabat. Wow, gitu. Iya. Pak Runas M. Jabat ini kayaknya fenomenal sekali ya, begitu dekat dengan Anda ya? Iya, sampai sekarang insya Allah. Sampai dekat sekali. Bagaimana? Ya berarti kan ada ada klik gitu ya, karena kita nggak bisa berteman dengan semua orang, tapi dengan Pak Runas kayaknya udah klik banget ya Pak ya? Ya, ketika 10 tahun lalu saya tak terlalu bangkit dalam dunia sastra, Pak Runas mengingatkan kita yang sudah makin tua ini sebaiknya memelihara kreativitas kita. Memelihara itu dianjurkan kepada beberapa kawan yang sudah tua, termasuk Bung Aris Habibah, supaya jangan meninggalkan dunia sastra. Nah,
tiba-tiba Bung Aris Abeba mempunyai panggung kota. Saya sendiri masih terus terlibat dan akhirnya tetap memelihara itu sampai sekarang dan akhirnya terbit buku ini. Maka buku ini dengan buku yang terakhir Lautan Zikir itu sudah 17 tahun. Wow. Jadi terlalu lama saya vakum untuk menulis buku. Bukan menulis puisi tetap, tapi bersama antologi yang lain. Jadi inilah yang saya kumpulkan kembali menjadi buku tunggal. Wow. Begitu. Nah, kita tanya nih, buku tunggal yang ini prosesnya ini dari karya tahun berapa sampai tahun berapa, terus proses pembuatan buku ini sebenarnya dari pengumpulannya sampai seperti ini nih udah itu berapa lama sih? Sebetulnya buku ini sudah harus terbit tahun 2020 ya, ketika saya masuk umur 70 tahun. Tetapi proses pengeditan dan lain sebagainya dan berkesibukan akhirnya 2021 pun tidak bisa terbit ya. Tetapi pada bulan September 2021 rekan-rekan mengingatkan balik mana itu buku puisi yang keempat itu ya, yang tunggal. Akhirnya saya kebut dari puisi-puisi masa lalu saya seleksi tentunya tak semuanya ya yang masih relevan pada saat sekarang ini. Jadi periode ini adalah periode dari puisi dari 2021 ke belakang, mungkin ada yang 20 tahun lalu ya, yang mungkin belum bisa diterbitkan pada buku yang sebelumnya, tapi dalam antologi mungkin sudah ada antologi bersama Sosiawan Lewa, Sosiawan Lea, ya, ada dari festival Kopi Gayo, festival Melabo dan lain sebagainya lah. Nah, ini yang penting-penting saya ambil sini. Tidak semua. Jadi misalnya ada festival Kelungkung di Bali, itu ada 10 puisi yang saya kirim. Tapi yang dimuat di sana kan tak semua. Misalnya cuma 2 puisi. Nah, di sini sisanya itu yang saya pilih mungkin ada 3 atau 4 saya masuk ke sini. Jadi masih banyak sebetulnya yang tak masuk ke sini. Oh, masih banyak Begitu. sekali. Oke Pak, kayaknya pertanyaannya cukup beragam sekali dan kita akan pergi kemana-mana gitu. Tapi kita untuk pertanyaan terakhir nih Pak, sebenarnya dari buku ini nih, Ya. Pesan apa sih yang ingin Bapak sampaikan melalui buku ini? Ya, kalau melihat judulnya Lautan Taj Mahal. Apa itu Taj Mahal? Taj Mahal adalah sebuah monumen percintaan dan kecintaan dari seorang suami kepada istrinya. Ya, pada istrinya yang sudah melahirkan anak ke-13 kemudian meninggal. Dan sampai akhir hayatnya Sultan ini dalam keadaan bersedih. Maka itu dia bangunkan Taj Mahal, yang monumen mausoleum untuk istrinya dan penanti dia untuk dirinya sendiri di sana. Dan saya pernah mengunjungi di sana 2011 ya, sehingga itu menggugah hati saya untuk menulis. Jadi ada Taj Mahal 1 dan kemudian jawaban dari Taj Mahal 1 itu adalah seolah-olah Mumtaz Mahal itu menjawab kecintaan suaminya itu. Jadi saya imajiner saja itu. Jadi ada 2 puisi yang menurut saya berkesan sekali ya. Bagaimana harga sebuah kesetiaan. Begitu. Luar biasa sekali, ternyata video kita ini ditutup dengan sebuah kesetiaan. Terima kasih banyak ya Bapak, sehat selalu ya. Sama-sama. Ya, kita nunggu nih karya-karya berikutnya. Kapan kira-kira karya berikutnya nih? Ya, insya Allah setahun lagi ya. Karena beberapa event yang terjadi 2022 ini cukup banyak dan itu sudah saya ansur tulis puisinya. Cuma jumlahnya masih belum cukup lah. Jadi moga-moga tahun 2003 bisa muncul balik. Baik pemirsa, tahun 2022 ini atau 2023 kita menunggu nih karya dari Pak Husnu Abadi. Kita penasaran apakah masih ada lautannya, apakah dia sudah move on dari laut-lautnya, atau dia masih menyimpan misteri tentang laut. Ya. Oke tuh.
Pemirsa, bagi Anda yang menonton ini dari awal sampai akhir, kami ucapkan terima kasih banyak sekali. Bahwasanya di dunia Aska ini kita membahas tentang puisi, motivasi, dan bahasa. Dan juga kita mereaksi video-video yang berkaitan dengan model dan juga MasterChef Indonesia. Jika Anda merasa video ini sangat bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan bagikan ke teman-teman Anda semuanya agar apa-apa yang ada di channel ini bermanfaat. Pak, kita salam yuk. Oke, saatnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.